Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV Siger yang berbahagia, Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita diizinkan olehnya untuk menikmati suasana hidup di bulan Ramadan yang suci ini, yang mana di dalam hadis Nabi menjelaskan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin wa nada munadin ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tanpa lafaz ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ini diriwayatkan oleh hadis lain yang artinya ketika datang bulan Ramadan maka Allah buka pintu surga. Semua pintu surga Allah buka. Ketika datang bulan Ramadan, Allah tutup semua pintu neraka. Ketika datang bulan Ramadan, Allah belenggu, Allah ikat para syaitan sehingga tidak bisa menggoda manusia untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Kemudian setiap hari ada malaikat yang tugasnya adalah untuk memanggil, wa nada munadin ya baghiyal khairi halumma, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, kemari datanglah, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, cukuplah, berhentilah untuk melakukan keburukan. Dalam kitabnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan bahwasanya as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Sedangkan dalam ayat dijelaskan pahala orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menunaikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Artinya pahala puasa, yang mana puasa itu adalah sebagian dari kesabaran, pahalanya tidak bisa dihitung jumlahnya. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan, kullu hasanatin bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena fa innahu li, kata Allah, karena orang melakukan puasa itu karena Allah Ta'ala, wa ana ajzi bih, dan Allah lah yang memberikan balasan dari ibadah puasa tersebut. Jumlahnya, kadarnya, nominalnya hanya Allah yang tahu. Dalam kitab lain kita melihat apa itu puasa. Definisi puasa secara bahasa, Imam Muhammad Khatib Syarbini menjelaskan dalam kitabnya Al-Iqna', as-saumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa berarti mencegah, menahan diri. Sebagaimana dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam mengatakan, saya bernazar untuk tidak berbicara hari ini. Sedangkan arti puasa secara istilah adalah al-imsaku 'anil muftir ala wajhin makhsus ma'an niyyah. Puasa adalah mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara-cara tertentu, ma'an niyyah, dengan adanya niat. Niat dalam puasa Ramadan atau cara melakukan niat dalam puasa wajib, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj menjelaskan, wan niyatu syartun lis-shaumi. Niat adalah syarat dari puasa. Wa yushtaratu li fardihi at-tabyid
Dan untuk puasa wajib disyaratkan melaksanakan niat itu di malam hari, at-tabyid. Malam artinya dimulai sejak maghrib sampai sebelum azan subuh atau sampai sebelum fajar shadiq tiba. Kemudian di dalam kitab Minhaj juga Imam Nawawi menjelaskan tata cara bagaimana seseorang melakukan niat puasa wajib, yang mana ibarat Imam Nawawi atau lafadz yang digunakan Imam Nawawi dalam kitabnya, wa yajibut ta'yinu fil fardi, wajib hukumnya untuk menentukan puasa apa dalam puasa wajib, apakah puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, wa kamaluhu an yanwiya shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sempurnanya niat puasa Ramadan adalah dengan mengucapkan dengan niat untuk melaksanakan puasa besok, untuk melaksanakan puasa Ramadan esok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sehingga di Indonesia sudah menjadi sebuah kebiasaan setelah melaksanakan sholat sunah tarawih, maka sama-sama imam menuntun para jamaah untuk sama-sama melantunkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang mana sumbernya dari kitab Minhaj milik Imam Nawawi. Imam Mahalli di situ menjelaskan lafadz ramadhani dibaca kasroh, yaitu berarti lafadznya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam hadis dalam kitab Ihya Imam Ghazali di sini beliau menjelaskan kenapa dalam hadis disebutkan Nabi menjelaskan bahwasanya fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalas pahala dari puasa. Padahal semua ibadah itu dilakukan oleh mukallaf hakikatnya adalah lillahi ta'ala. Tapi kenapa dalam hadis ini Allah sebutkan secara khusus bahwasanya fa innahu li, puasa itu adalah karena saya. Imam Ghazali menjelaskan alasannya, innas shauma kaffun wa tarkun. Kenapa? Karena hakikat dari puasa adalah menahan diri, mencegah diri dari makan, dari minum, dari berhubungan seksual, dari muntah secara sengaja dan lain sebagainya. Sehingga puasa identik dengan hal yang samar, yang tidak terlihat karena dia bentuknya pasif, tidak melakukan apa-apa, mencegah diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Alasan kedua, sehingga amalan yang dilakukan dalam keadaan sir dengan tanpa diketahui oleh orang, ikhlas di dalamnya itu lebih dominan dibanding amal perbuatan yang dilakukan dengan adanya tindakan seperti sholat, sedekah, dan yang lainnya. Yang kedua, Imam Ghazali menjelaskan kenapa Allah menisbatkan puasa itu li'annahu qahrun li'aduwillah, karena dengan puasa menjadi salah satu cara untuk mengalahkan musuh Allah yaitu syaitan. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh keturunan Nabi Adam, dalam tubuh manusia itu sebagaimana aliran darah. Maka fadayyiqu majariyahu bil ju', maka sempitkanlah aliran syaitan untuk menggoda kita dengan cara lapar. Karena dua alasan ini sehingga Imam Ghazali menyatakan Allah memberikan kemuliaan tersendiri untuk puasa, yaitu menisbatkannya kepada Allah, tidak dengan ibadah-ibadah yang lain. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sebagaimana pula Allah menisbatkan Ka'bah, Baitul Haram, Baitullahil Haram, tempat Allah yang dimuliakan itu kepada zatnya,
Padahal bumi dan seisinya, langit dan seisinya semuanya adalah milik Allah, untuk menunjukkan bahwasanya tempat ini adalah tempat yang mulia, puasa ini adalah puasa yang mulia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.